Salam saudara, kita jumpa dalam persiapan khotbah minggu. Dan sebelum kita membahas bagian ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, naungi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami menemukan hikmat kebenaran-Mu dalam persiapan khotbah minggu saat ini. Amin. Bahasan kita untuk khotbah minggu kita adalah Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dengan tema yang diberikan adalah terus melayani di tengah situasi krisis. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 bisa saudara baca di Alkitab. Karena itu mari kita lihat teks ini. Kita mulai dengan pendahuluan yang menggambarkan tentang kitab Wahyu sendiri dan teks ini. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang berarti menyingkapkan atau membukakan dan merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi tetapi kemudian sekarang disingkapkan. Nah, kalau kita lihat tentang tipe sastra apokaliptik, sebenarnya sastra apokaliptik adalah jenis tulisan mengenai penyataan ilahi yang berasal awalnya dari masyarakat Yahudi, kurang lebih antara tahun 250 sebelum Masehi dan tahun 100 Masehi, kemudian diambil alih dan diteruskan oleh gereja Kristen. Penulis sastra apokaliptik biasanya mengungkapkan karya-karyanya yang penuh misteri, dan karena itu dia menggunakan nama-nama tokoh terkenal pada masa lampau yang kemudian menjadi daya tarik dari sastra apokaliptik itu sendiri. Ciri lain yang penting yang harus kita ingat dari sastra apokaliptik adalah penggunaan simbol-simbol. Kita lihat misalnya dalam kitab Wahyu ada simbol tentang anak domba, kita simbol tentang pakaian, kita bisa lihat simbol batu putih, kemudian kita bisa lihat macam-macam simbol di situ. Ada simbol angka di situ, misalnya ular yang berkepala 7 begitu, macam-macam di simbol itu. Bisa juga dia penekanan pada sosok malaikat, misalnya disuruh untuk menyampaikan surat materai apa yang disampaikan kepada jemaat, dan menunjuk pada sesuatu zaman keselamatan. Meski tidak semua ciri tersebut akan ditemukan dalam tulisan-tulisan apokaliptik. Nah, dalam kitab Wahyu, tokoh yang beroleh penglihatan adalah Yohanes. Kita akan tahu bagaimana Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Rasul Yohanes beroleh penglihatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang semuanya mengarah pada akhir zaman dan untuk membuka jalan pada kembalinya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang akan menghakimi. Bagian dari perintah yang diterima oleh Yohanes adalah, apa yang kamu lihat tulislah dalam sebuah buku dan kirimkan ke 7 gereja, 7 jemaat yang ada di Asia. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Nah, menariknya saudara, pemilihan 7 jemaat di Wahyu pasal 2 dan 3 adalah jemaat untuk gereja Tuhan pada abad pertama. Wilayah-wilayah ini terletak di Asia Kecil, sekarang wilayahnya ada di Turki modern. Lalu kita bisa bertanya, mengapa lokusnya hanya di 7 gereja yang berdekatan itu, atau kepada 7 jemaat yang mana beberapa jemaat sebenarnya jauh lebih berkembang, misalnya Antioquia, Derbe, Listra, Iconium, Korintus, Filipi, Kolose, Roma. Itu kan jemaat-jemaat yang jauh lebih berkembang. Kita tidak bisa berspekulasi saudara, sebab firman Tuhan bisa disingkapkan di mana saja. Namun ada hal yang bisa menolong kita memahami makna lain dari maksud Tuhan kepada 7 jemaat ini, di mana kalau kita perhatikan dalam teks-teks ini nampak bahwa Tuhan dengan jelas memahami keadaan, kesulitan dan pengaruh yang harus dihadapi dan tantangan yang harus dilawan oleh para anggota jemaat di setiap kota. Dan bagaimana kita membaca penderitaan kekristenan seperti yang sudah Tuhan nyatakan.
Dr. John Welford dan Z.I. Scofield, dia bilang bahwa sekali lagi pesan-pesan ini melampaui apa yang disebut 7 jemaat lokal itu. Sebab 7 jemaat lokal ini menggambarkan pergumulan gereja waktu itu. Nah saudara, misalnya kita mulai. Efesus meskipun merupakan gereja lokal pada zaman itu, tetapi dia adalah tipikal abad pertama secara keseluruhan, di mana menggambarkan gereja yang begitu kuat dalam pelayanan, namun makin menuju pada penguatan kelembagaan, sehingga dia kehilangan kasih yang mula-mula. Selanjutnya kita juga lihat soal lokal pada jemaat-jemaat yang lain, yang kemudian sebenarnya itu menggambarkan apa yang universal dialami oleh gereja. Smyrna dia mencirikan gereja yang universal di bawah penganiayaan. Pergamos itu disebut di mana setan berdiam, menunjuk pada gereja yang bercampur dengan pengajaran-pengajaran dunia. Tiatira itu mengungkapkan bagaimana kejahatan berkembang di dalam gereja dan penyembahan berhala baik yang waktu itu terjadi maupun penyembahan berhala modern dipraktekkan. Sardis mewakili gereja yang telah mati namun masih memiliki jemaat yang baik laki-laki dan perempuan yang saleh meski mereka minoritas, seperti yang dialami oleh gereja sampai pada zaman reformasi. Philadelphia menunjukkan kebangkitan dan kemajuan rohani. Gereja mulai berkembang dan tumbuh. Sedangkan Laodikia menggambarkan keadaan akhir dari kemurtatan yang akan dialami oleh gereja yang kelihatan. Jadi Efesus tampaknya menjadi ciri khas periode kerasulan secara umum, dan bahwa perkembangan klimaks kejahatan di Laodikia tampaknya menunjukkan keadaan akhir dari kemurtatan gereja. Namun apapun cara kita membaca kitab Wahyu, prinsipnya bahwa Allah menunjukkan bagi kita tentang pergumulan yang sedang dan akan dihadapi oleh gereja. Dalam teks kita, pergumulan kesusahan, kemiskinan dan fitnah terhadap kekristenan, terutama yang datang dari pihak luar juga seperti orang Yahudi, itu sangat kuat, di mana kekristenan begitu dibenci. Mari kita kaji teks kita. Sebenarnya saudara, kita harus mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kesusahan dan kemiskinan jenis apa yang dihadapi oleh orang percaya di Smyrna? Jika dilihat dari perkembangan kota Smyrna sebagai kota pelabuhan perdagangan, kota yang memiliki mata uang yang cukup tua, mengindikasikan satu kemajuan ekonomi. Jika dilihat dari kemajuan pendidikan, kota yang maju dalam pengembangan sekolah kedokteran dan seni, maka kita bilang bahwa Smyrna ini adalah kota yang sangat berkembang, dan perkembangan itu dia mempengaruhi ekonomi masyarakatnya. Orang-orang Kristen di Smyrna sebenarnya secara akses pasar, secara ekonomi dapat dikatakan adalah orang-orang yang cukup mampu untuk bisa bersaing secara ekonomi. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka miskin? Catatan sejarah menyebut bahwa Smyrna dia adalah kota pertama yang mengklaim sebagai provinsi Asia di dalam keindahan dan kesetiaan kepada kaisar di Roma. Kota ini yang pertama di Asia membangun kuil Tiberius untuk Dewi Roma tahun 1995 sebelum Masehi. Smyrna adalah kota yang sangat setia kepada Roma dan para kaisar. Setiap tahun warga harus mempersembahkan korban kepada kaisar. Nah, ini akan menjadi masalah bagi orang Kristen yang tidak akan mau mempersembahkan korban kepada dewa, kepada kaisar, karena itu sudah menyangkut dengan pandangan penyembahan berhala. Ada soal lain, informasi dari para sejarawan. Sebenarnya kebencian kepada jemaat di Smyrna juga adalah soal perbedaan perayaan Paskah antara Kristen di Roma dan Kristen di Smyrna. Tapi di hampir di semua wilayah Asia. Polikarpus sebagai salah satu uskup di Asia diajar oleh, dia kan bagian dari murid Rasul Yohanes. Mereka merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan bulan pertama, seperti yang diperintahkan Alkitab Imamat 23 ayat 5. Artinya dia merayakan sesuai tradisi Yahudi. Sementara Kristen
Kristen Roma, dia merayakan Paskah sesuai dengan tanggal pencanangan kekristenan. Dua perbedaan tanggal waktu perayaan ini menimbulkan kecurigaan dari pemerintahan Romawi bahwa kekristenan Asia memiliki maksud tersendiri, dan karena itu mereka sangat diawasi secara politis dan segala aktivitas. Mereka bahkan dianggap sebagai sebuah gerakan yang bisa mengancam kedaulatan dan kekuasaan Romawi. Hal ketiga, masalah utamanya juga adalah fitnah dari orang-orang Yahudi. Beberapa penulis Perjanjian Baru menyebut kelompok ini terorganisir dan disebut sebagai sinagoge setan. Mereka sangat membenci kekristenan dan selalu menyebarkan kabar bahwa kekristenan hanyalah sebuah bidah yang telah melenceng dari agama Yahudi. Mereka membuat kekacauan di Yerusalem dan secara politis selalu menjadi penentang Roma. Jadi isu kekuasaan ditambah juga dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Eusebius memberi catatan ketika Polikarpus ditangkap dan dibawa di hadapan gubernur di Smyrna misalnya. Orang-orang Yahudi yang paling marah untuk menuntut penghukumannya. William Barclay misalnya dalam studi Bible-nya menambahkan bahwa ketika Polikarpus menjadi martir dan dibakar dengan api, kemudian ditikam sampai mati pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 1155 Masehi, orang-orang Yahudi rela melanggar hukum Sabat dan mereka beramai-ramai membawa kayu untuk membakar Polikarpus. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemiskinan yang dimaksud dalam teks ini adalah soal tekanan, penganiayaan dan soal politis yang membuat orang Kristen di Smyrna bisa dikatakan dimiskinkan dari sisi pasar, akses maupun dalam kebebasannya. Mereka tidak bisa mendapat akses pekerjaan, mereka dikucilkan di pasar, dan ada cerita juga bahwa harta mereka disita dan pergerakan mereka sangat terbatas. Inilah kemiskinan sistematis yang harus dihadapi jemaat Smyrna. Nah, karena itu dalam keadaan yang demikian, sekarang bagaimana sikap Tuhan? Di teks kita disebutkan, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna. Nah, menurut saya kita harus melihat makna sapaan di balik nama Smyrna. Kota Smyrna kadang-kadang disebut hiasan Asia, mahkota Asia atau juga bunga Asia. Ungkapan itu bagi pemerintahan Romawi karena dia memiliki pelabuhan di jantung kota. Kemudian dia kota seni, kota yang menggambarkan peradaban Romawi meski mereka berbudaya Yunani, dan kesuburannya karena secara geografis ada di lembah Hermus yang subur. Kita lihat ketika Tuhan bilang, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, dengan nama Smyrna itu sendiri, rupanya dunia sedang memberi nama dan julukan keindahan untuk kepentingan dunia. Ternyata sebutan mahkota Asia tidak sebanding karena terjadi diskriminasi terhadap keyakinan orang-orang Kristen, dan mereka menjadi kelompok kecil. Mereka justru menjadi mahkota penganiayaan. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan menyebut dirinya Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Sebutan Alfa Omega. Alfa adalah yang pertama, Omega adalah huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Biarlah musuh-musuhnya bermegah dan mengamuk di tengah waktu, namun Tuhan adalah Alfa Omega atau awal, dan dia adalah akhir dari segala sesuatu. Grotius dan Bengelius menyebut bahwa ungkapan Alfa Omega mau menegaskan Tuhan adalah permulaan, karena dia adalah pencipta dan pencipta segala sesuatu. Dan ketika dia mengusulkan, menyatakan dan menjanjikan hal-hal besar seperti itu, dia akan menggenapinya karena dia membawa semua hal yang diwahyukan di sini ke sebuah kesimpulan yang lengkap di akhir yang mulia. Sekali lagi, awal dan akhir dari satu hal dalam kitab suci ditata semuanya. Oleh karena itu Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, yaitu seseorang yang adalah segalanya dan kekal sifatnya. Doddridge mengingatkan, ungkapan yang digunakan di sini mengarah pada pribadi yang mulia yang ditujukan kepada Yesus Kristus Maha Kuasa, yang merujuk pada Dia yang memegang, yaitu mengawasi, mendukung dan mengatur semuanya, dan Ia akan selalu menolong umatnya. Bandingkan Kolose 1 ayat 17 dan Ibrani 1 ayat 3. Dengan demikian,
Dunia boleh menipu dengan hiasan kata-kata. Dunia boleh melukai dan menganiaya. Dunia boleh membuat diskriminasi terhadap orang-orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus tetap menjaga orang-orang percaya di Smyrna dan sepanjang zaman. Mereka adalah mahkota surgawi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi surat ini diawali dengan suatu pernyataan iman tentang posisi orang Kristen, tapi lebih tepat juga adalah posisi Tuhan yang tidak bergeser, yang selalu bersama-sama dengan orang percaya di Smyrna. Dalam ayat 9 terungkap persoalan yang dihadapi jemaat Smyrna. Secara gamblang disebut persoalan kesusahan, kemiskinan, dan fitnah. Itu membuat mereka sangat susah. Tadi saya bilang ada soal sistematis di situ. Kemiskinan sistematis. Tetapi kemudian mereka, walaupun mereka susah, di ayat 9 disebutkan, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kaya yang dimaksud di sini adalah satu kaya rohani, yaitu daya tahan mereka menghadapi cobaan yang datang dari kuasa-kuasa iblis. Di teks kita disebutkan mereka adalah jemaah iblis. Itu sindiran bagi orang Yahudi, baik yang belum percaya maupun sudah percaya. Namun mereka masih menerapkan setengah kasih karunia dan setengah hukum Yahudi. Beberapa ahli perjanjian baru menyebut mereka sebagai komunitas sinagoge setan. Beberapa sumber sebenarnya menjelaskan hal ini. Roma pasal 2 ayat 28-29, Yohanes 8 ayat 39-47, dan Roma 4 ayat 11-12. Kita memahami bahwa siapapun yang dengan tulus percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang Israel sejati. Tetapi sisi lain dari sumber itu juga mengungkapkan bahwa ada sekelompok orang Yahudi dalam daging, dan mereka menjadi pengikut Yudaistik. Orang-orang ini memiliki mereka sangat terorganisir, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah gereja Yudaistik. Ajaran mereka Yudaistik, setengah dari hukum dan setengah kasih karunia, setengah dari iman dan setengah dari perbuatan baik. Mereka telah menjadi lebih berkembang dan lebih terorganisir. Orang-orang ini digerakkan oleh kedagingan, digerakkan oleh kuasa iblis untuk mengkhotbahkan Injil yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya salah, sebab mereka mengukur iman dengan ketaatan Yahudi dan suka menghasut pejabat Roma. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Ayat 10 menyebut jangan takut. Konsep ini saudara kelihatannya sangat sederhana. Namun jangan takut adalah hakikat iman, sebab Tuhan selalu hadir dalam situasi krisis. Kalau kata Yunani yang digunakan adalah mepobeo. Kita ingat akan perkataan para malaikat itu kepada Maria ataupun juga kepada para gembala tentang kelahiran Immanuel. Dan konsep jangan takut waktu itu hadir juga sekaligus karena konteks jawaban terhadap kondisi politik Israel karena tekanan Romawi. Kita dapat membandingkannya dengan perkataan ini pula. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia yang membinasakan jiwa dan tubuh di neraka. Matius 10 ayat 28. Dia melanjutkan nasihatnya dengan menegaskan bahwa mata Bapa surgawi kita tertuju pada burung pipit, dan Dia menghargai kita lebih dari burung pipit itu. Matius 10 ayat 29. Iman harus ditumbuhkan. Carol Strem mengatakan bahwa jemaat harus menghadapi kenyataan penderitaan yang berat, sebab 10 hari dalam Wahyu 2 ayat 10 adalah angka kesempurnaan. Mungkin merujuk pada 10 penganiayaan yang dimulai dari Nero dan berakhir dengan Diocletian pada akhir abad ketiga. Orang Kristen tidak dijanjikan untuk dijauhkan dari penganiayaan, tetapi kita ditahan di dalam atau melalui penganiayaan itu. Iman kita bertumbuh. Penderitaan itu akan selesai pada waktunya. Meski dia panjang, angka 10 adalah angka kesempurnaan, tetapi tidak ada yang maha sempurna seperti Tuhan. Akan ada akhir bahagia, sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena kekekalannya tentang Allah yang setia itu. Oleh karena itu kita dapat berkata, aku tidak takut apa yang didapat dilakukan manusia terhadap aku. Ibrani 13 ayat 5-6. Jangan takut juga mengungkapkan pesan Tuhan Yesus yang menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia. Mahkota mengacu pada karangan bunga yang diberikan kepada pemenang kontes atletik. Pada akhir perlombaan kehidupan, sebuah karangan bunga yang tidak dapat binasa menunggu semua orang yang setia melayani Kristus bahkan sampai mati. 1 Korintus 9 ayat 25. Robert Mounce dia bilang bahwa konsep jangan takut diperhadapkan dengan Yesus yang memperingatkan mereka tentang penderitaan itu selama 10 hari.
Karena itu dia memanggil mereka untuk setia sampai mati, karena tidak ada kesempurnaan lain baik dalam angka ataupun dalam ancaman apapun seperti kesempurnaan yang ada dalam Tuhan Yesus. Ancaman kekerasan dan kematian diperhadapkan dengan konsep iman sebagai kemungkinan yang nyata. Ketakutan akan kematian telah menjangkiti umat manusia sepanjang sejarah. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan memerintah selamanya, mereka yang menjadi miliknya tidak perlu takut, karena pembunuhan adalah pilihan terakhir. Apa yang dilakukan terhadap mereka yang bangkit dari kematian? Orang mau bilang bunuh orang atau ini, kekuatan su alami kematian. Tuhan kita sudah mengalami kematian. Dengan kata lain, jangan takut. Hal terburuk yang bisa mereka lakukan adalah membunuhmu. Mungkin itu sedikit menakutimu, tetapi jauh lebih hebat kalau saudara takut pada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Dan akhirnya saudara, dalam ayat 11 mengingatkan kita tentang hal yang utama. Tuhan Yesus menawarkan tantangan dan dorongan kepada mereka yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada gereja-gereja. Yesus menentang orang-orang percaya di Smyrna untuk mengindahkan pesannya. Adalah satu hal untuk membaca apa yang Yesus katakan kepada kita dalam firman-Nya, tetapi adalah hal lain untuk mengindahkannya, mengingatnya dan melakukannya. Yakobus membandingkan orang yang memiliki tipe itu adalah pendengar firman, tetapi bukan pelakunya dengan orang yang melihat wajahnya di cermin dan pergi, atau dia melupakan apa yang dilihatnya. Maksud Yakobus adalah mendengar dan melakukan. Jadi bukan hanya sekedar pelaku aktif, pelaku pasif, tapi pelaku aktif. Dia menambahkan, tetapi siapa yang melihat ke dalam hukum yang sempurna, hukum kebebasan dan bertekun, bukan pendengar yang melupakan, melainkan pelaku yang bertindak, ia akan diberkati dalam perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Dengan mendengar orang memahami, dengan memahami orang tahan uji, dengan tahan uji orang akan terus melakukan perintah Tuhan dan sampai mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi orang-orang percaya di gereja Smyrna, bahwa kematian kedua, lautan api, tidak akan membahayakan mereka. Rumah terakhir kita umat Allah adalah surga. Yohanes 14 ayat 1-3. Lalu apa aplikasi kita, saudara? Saudara, tantangan iman sebenarnya zaman berganti, zaman tidak sedikit. Dia datang dengan berbagai cara, motifnya sama tetapi caranya beda. Sejak dahulu gereja selalu dihambat. Kita terkejut bagaimana seseorang bernama Muhammad Kece yang seharusnya diadili dengan hukum positif misalnya. Saya kira setiap kekerasan atas nama agama memang harus diperhadapkan dan ada pengadilan untuk kebaikan bangsa ini. Tetapi amat disayangkan ketika ia mengalami penganiayaan dalam penjara oleh Napoleon Bonaparte, seorang tahanan yang mencerminkan pengadilan kekerasan. Kita lihat bahwa manusia tidak pernah belajar untuk merefleksikan dirinya. Malah kita yang salah juga meneriakan orang lain salah. Kadang kita yang mencuri, kita meneriakan orang lain pencuri. Dan kita berlindung di balik kebencian atas nama sebuah keyakinan. Masih banyak tantangan penghinaan yang dimiliki banyak orang terhadap perjalanan gereja ini. Orang-orang percaya akan terus dihambat. Kita tahu selama 1 tahun lebih ini orang-orang percaya beroleh tantangan cukup besar dengan kondisi COVID-19. Ini tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Bagaimana menemukan Tuhan di tengah kesulitan bumi dan manusia yang susah bernafas ini. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan harus melayani di tengah situasi yang sulit. Juga berkaitan dengan bagaimana mereka memproteksi diri terhadap ancaman virus, namun di sisi lain tidak mungkin meninggalkan jemaatnya. Kita menghadapi semua situasi dengan semua tetap berharap dan menghormati Tuhan. Tuhan memiliki masa depan yang menyenangkan bagi kita jika kita mau taat dan setia kepada kehendaknya. Ingatlah pelajaran abadi dalam pesan Kristus kepada Smyrna. Tetapi tetap setialah apapun yang terjadi dan jangan biarkan pencela menghalangi kita. Apakah kita memiliki kesabaran yang sama seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen jika kita menderita kerugian ekonomi karena kita adalah orang Kristen? Apakah kita siap menderita karena berbagai fitnah? Dan apakah kita siap untuk rugi dan karena kerugian itu hanya demi nama Tuhan Yesus? Semua yang ada di dunia, kerugian itu hanyalah masalah ekonomi. Bisa saja pekerjaan yang hilang, atau bisa saja sistem hukum yang tidak berpihak. Akankah kita menjadi orang Kristen jika memakai nama Yesus dan diperhadapkan dengan kepemilikan dunia ini?
Jangan-jangan hati kita begitu menghormati dan mencintai dunia ini, sehingga jika seseorang mengambil segalanya, kita akan hancur, putus asa, dan kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Mungkin kita perlu membangun spiritualitas kaya dalam segala hal. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Orang-orang Kristen di Smyrna berada dalam kemiskinan. Barang-barang dan harta benda, kebebasan mereka dirampas. Yesus bahkan mengatakan bahwa mereka benar-benar dalam kemiskinan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sebenarnya kaya. Bagaimana mereka bisa kaya? Mereka kaya karena mereka memiliki apa yang benar-benar penting, yaitu komitmen pada Tuhan Yesus. Di tengah penderitaan, mereka terus melayani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah firman ini terus Engkau perkaya, sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Amin.